Satu Duri. Bertemu lagi dengan channel kami Petani Milenial. Oke, untuk konten hari ini saya akan membahas sesuatu yang belum pernah dibahas di tempat-tempat lain, juga belum banyak yang tahu tentang hal ini. Hanya di channel Petani Milenial kita akan bongkar siklus hidup buah naga. Oke, jadi buah naga ini memiliki siklus hidup seperti tanaman pada umumnya, tapi di siklus buah naga ini unik ya, karena ada kaitannya dengan bulan ya, bulan seperti ini ya, Son Goku ya dia. Kalau kok ada bulan dia akan jadi gitu ya, seperti juga buah naga. Nah, perlu diketahui bahwasanya buah naga ini salah satu jenis tanaman yang kalau hewan itu nokturnal lah ya, dia aktif pada malam hari, yang mana ditunjukkan pemekaran bunga itu terjadi pada malam hari ya. Untuk siklusnya itu sendiri itu juga berkaitan dengan bulan ya, makanya untuk bisa kita melihat dari siklusnya, silakan lihat nanti kalender Jawa, kalender Bali, atau kalender Hijriah, yang mana kok sistem pengkalenderannya itu sesuai dengan revolusi bulan terhadap bumi ya, bukan Masehi. Kalau Masehi tidak akan match dengan siklus dari buah naga. Oke, jadi gini, setiap buah naga itu memiliki siklus setidaknya ada tiga ya, tiga pembuahan ya, tiga angkatan pembuahan maksud saya ya. Ada kasuistis ya sampai 4, tapi itu jarang terjadi ya, walaupun di lahan saya ini juga ada kasus 4, satu tiang ini ada 4 angkatan pembuahan ya, tapi umumnya ada 3 ya. Nah, seperti yang saya contohkan seperti di depan Anda ini. Nah, ini adalah angkatan yang pertama. Angkatan yang pertama, setelah ya, ini angkatan yang pertama, bisa dilihat ya, ini lebih besar ya. Kemudian ini adiknya ya, ini adiknya. Terus kemudian ada lagi ini adiknya ini. Sebenarnya seharusnya ini harus ada sebelum setelah ini harus ada adiknya lagi yang dia satu kayak sebesar bunga jambi. Nanti saya tunjukkan ya, nanti di sebelah sana juga ada. Jadi nah, ini satu angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga. Yang ini nanti malam penyerbukan, ini tadi malam ya. Jadi seperti itu, ada 3. Nah, perbedaan dari ketiganya adalah kalau yang ini keluar bunga pada season bulan purnama ya. Jadi di antara bulan purnama itu tanggal 15 itu keluarnya di antara bulan 13 sampai di 7 hari ke depan. Jadi sekitar sampai tanggal 19 bulan Jawa, Bali atau Hijriah ya. Nah, sedangkan ini adiknya lagi, ini keluaran istilahnya petengan atau bulan mati, yang mana ini tanggal tua bulan Jawa, Bali atau Hijriah. Ini adiknya. Nah, sedangkan yang adiknya lagi ini purnama ya. Sekarang ini sudah mendekati purnama kan. Ini bulan sudah mulai agak besar ya. Ini perkawinan purnama, berarti dia keluarnya purnama juga ya. Salah saya, ini keluarnya di bulan pertengahan juga, tapi karena ini dengan ini agak jauh ya, ini 1 bulan, kalau ini cuma 15 hari. Kalau ini kacanya
selisihnya 15 hari, kalau ini 1 bulan. Nah, ini sempat ada jeda ya. Nah, kemudian lanjut ke contoh lainnya yang mana walaupun dia berbeda besar buahnya, tapi dia tetap 3 angkatan. Oke, ya. Ini yang di tiang lain ya, walaupun dia berbeda ya. Ini yang besar tadi, yang paling besar tadi tidak ada di tiang ini. Jadi ini angkatan yang pertama, yang di sana tadi angkatan yang kedua, tapi di tiang ini angkatan yang pertama. Nah, kemudian adiknya dia nanti malam penyerbukan. Ini tadi malam, ini nanti malam. Dan kemudian ini ada lagi yang saya katakan sebesar buah jambe ya. Nah, ini adiknya, ini terakhir. Nah, itu menunjukkan bahwasannya walaupun satu lahan tapi beda tiang, itu memiliki putaran siklus yang berbeda, tapi tetap prinsipnya adalah 3 angkatan. Ya. Jadi kalau kita bilang biasanya ada yang salah kaprah ya. Misalnya dia lebat di buah ini ya. Ini lebat sekali. Ini di lahan saya termasuk yang paling lebat adalah angkatan yang ini. Itu kemudian tapi dia tidak memiliki adiknya ini, hanya ini saja, lebat tapi. Nah, kemudian setelah itu dia panen. Sampai panen dia tidak mengeluarkan bunga lagi, tidak mengeluarkan di angkatan lagi. Nah, itu berarti dia sudah terpotong siklusnya. Berarti dia angkatan berikutnya tidak ada. Nah, setelah dia dipotong baru dia muncul lagi. Itu bukan adik angkatannya sebenarnya. Tapi ada siklus yang terganggu di sana karena biasanya adalah penahanan dari buah ya. Karena secara alami pada buah naga ini bisa matang, bisa dipanen di umur 30 sampai 35. Tapi karena ada perlakuan Gibro ya, ini bisa memanjangkan umur panen sampai ada yang 60 ya, 60 biasa ya. Teman saya ada yang 100 hari setelah penyerbukan. Ya. Jadi kalau di lahan saya ini siklusnya cukup normal karena saya panen di umur 40 sampai 45 ya. Tapi dari 3 angkatan itu tadi, itu yang lebat itu hanya 1 angkatan ya. Kayak di lahan saya ini paling lebat, kemudian agak lebat lagi di yang ini malahan secara merata di keseluruhan lahan ini ya. Oke, itu rahasia siklus hidup dari buah naga. Mudah-mudahan bermanfaat karena ini kaitan erat dengan penyelampuan pada buah naga di luar musim. Saya akhiri, kami tim petani milenial terima kasih banyak atas selalu memantau channel kami. Salam satu duri.